berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Ini tuh saya ngupload, buat videonya tuh udah lama pemirsa. Udah berapa hari saya nggak ada upload video cerita Kak Sri, betul tak pemirsa? Hari ini saya ada di lokasi yang berbeda, jadi kalian jangan heran melihat ini semuanya pemirsa ya. Tidak apa-apa ya, kebetulan keponakan saya ini jualan, jadi namanya orang jualan baju, jadi di mana-mana ya baju. Bahkan baju yang saya pakai ini adalah baju yang dijual keponakan saya. Dia jual baju second hand, tapi cantik banget kan, kayak baru. Nggak tahu kita kalau dia ini baju saya, kebetulan nggak ada lagi baju saya, jadi tadi saya cari-cari baju secondnya, dapatlah ini pemirsa, panjang pula, boleh tutupnya saya punya ini. Nah, cantik kan, cantik. Kalau beli baru udah berapa ini? Oke, apa topik kita hari ini Kak Sri? Berhubung karena saya masih di Pulau Batam, jadi saya membuat video tentang Pulau Batam pemirsa. Tapi sebelum saya cerita Pulau Batam, saya cerita dulu pengalaman saya pertama kali naik ferry. Bukan ferry loh, kayak speedboat gitu. Kalau ferry kan dia lebih besar sih, kayak speedboat gitu dari Tembilahan ke Batam pemirsa. Jadi kata kakak saya tuh Tembilahan itu kayak kota 1000 jembatan. Kenapa? Karena memang banyak sekali jembatan besar-besar di sana. Dan di sana itu juga banyak sekali air-air gitu. Jadi transport utama mereka sebenarnya sih air. Nah, jadi saya itu kemarin itu sebenarnya bukan pengalaman pertama saya naik kapal. Pertama kali saya naik kapal itu dari Sibolga ke Nias dulu, itu 12 jam. Itu pengalaman pertama saya naik kapal. Tapi dia naik kapal, kamu naik dari pelabuhan Sibolga, terus kapal akan jalan terus dan berhenti di Nias, jadi dia nggak akan berhenti kemana-mana. Tapi di pengalaman saya kemarin yang kita naik kapal dari Tembilahan sampai Pulau Batam, itu tuh dia lebih kurang kayak bus, tapi bus laut gitu. Kenapa? Karena akan ada stasiun tempat pemberhentian. Kalau saya tak silap tuh ada dalam 5 kali berhentilah baru kita akan mendarat di destinasi terakhir kita, yaitu Batam. Kemarin kita turunnya di Sekupang pemirsa. Berapa harga tiket dari Tembilahan ke Batam Kak Asri? Saya nggak tahu ya, mungkin karena menjelang hari Raya Haji tiket dinaikkan atau bagaimana, saya nggak tahu. Cuman kemarin itu kita tuh kena tipu, nggak tahu kena tipu atau memang begitu tradisinya, saya nggak tahu. Sebenarnya harga tiketnya tuh 480.000 pemirsa. 408 berapa ya kemarin, 480.000 atau 460.000 gitu deh, pokoknya gitu, 460.000 kayaknya, 460.000 gitu. Jadi kalau dia dua jadinya itu 920.000, 920.000 dong ya. Terus kita tanya itu kemarin katanya 1.050.000, saya harus 1.060.000 yang kita harus bayar kemarin. Jadi itu kita ditipu itu dalam 140.000, pokoknya gitulah, pokoknya 150.000 lebih kita itu ditipu. Tapi saya nggak tahu apakah kita ditipu atau enggak, karena biasanya memang kalau misalkan kita tuh mau pergi kemana-mana, misalnya contohnya tuh naik kapal, and then kita tuh call seseorang untuk belikan tiket kita, memang mereka akan ambil untung karena mereka yang akan belikan ke counter. Tapi kalau kita sendiri langsung belikan ke counter, harganya akan harga tiket biasa gitu. Jadi di situ pun kita udah kena tipu. Bila kena tipunya, jadi begini, saya bilang berapa harga tiketnya. Nah di situ posisinya tuh kakak saya masih di sana kan, jadi nah udah nanti aja gitu ya kan, udah jalanlah kita ke kapal karena kita tuh sampai aja di sana tuh udah ada pemberitahuan kalau kapal kita itu sudah mau pergi. Jadi katanya untuk pelayaran ke sini boleh naik katanya gitu. Jadi kita naik, jadi nggak sempat lah. Jadi kakak saya juga pas ngantar katanya, Bu, yang mengantar sampai sini aja, jadi yang agent tiket ini saja yang boleh ngantar kami gitu kan. Jadi saya naik ke kapal, sampai di kapal dia duduk, saya bilang berapa tiketnya, 1.050.000 kata, 1.060.000 katanya kan. Saya pun nggak tengok tiket, jadi saya bagi 1.060.000. And then bila tiket bila perahu udah jalan, kapal udah jalan, baru saya tengok tiketnya. Saya buka gini harga tiket 480.000. Oh yes, 480.000 atau 460.000 gitulah, pokoknya nggak sampai 500 gitulah. 460.000. Oh berarti kami ditipu dong, satu orang, saya dengan suami aja udah diambil 100.000 lebih gitu. Maka di situ saya sadar sih. Makanya kalau bisa tuh kalian kalau misalkan mau naik kapal gitu, nggak usah deh pakai calo-calo untuk membeli kapalnya. Lagi bagus kalian langsung ke pelabuhan, beli langsung kapalnya. Cuman kalau misalkan kita tuh nak booking tuh sedikit susah lah, sebab kita kena ambil nomor
yang ada di counternya itu. Jangan kalian ambil nomor calo yang memang dia khusus jual-jualkan tiket. Mereka akan ambil commission untuk mereka. Gitu pemirsa. So, setelah selesai acara tiket, ya kan. Jadi naik kapalnya itu pemirsa, kita tuh nggak lewat macam lautan luas, lautan lepas, enggak. Selama kita berlayar itu tuh kanan kiri itu still ada aja daratan gitu, and then kampung-kampung gitu. Saya juga nampak macam apa tahu, saya nampak satu kampung di atas laut, atas ada jalan rayanya, entah desa apa namanya, enggak. Kenapa? Karena saya nampak laut, terus tiang rumah itu panjang-panjang, tinggi-tinggi, terus lalu motor, ngining motor, jalan raya di atas laut gitu. Tapi saya lupa syuting tempatnya itu karena saya duduknya sebelah kanan, kampungnya itu ngam-ngam sebelah kiri, sebelah kanan itu hutan gitu. Jadi saya nggak mau berdiri menyutingnya, tapi itu unik banget lah. Berhenti di sana, and then berhenti, seperti bus lah. Kampung ini berhenti, lepas itu 30 menit kemudian berhenti, 30 menit kemudian berhenti, kayak bus gitu pemirsa. Dan bila kita udah sampai di kawasan Batam, baru kita berlayar di lautan lepas. Jadi memang kita naik kapal, tapi kita tuh bukan berlayar di laut lepas. So, apa dekku? Mengambil tiket. Oke. Jadi itulah dia cerita kita untuk hari ini ya pemirsa. Itulah dia pengalaman saya pertama kali kita naik kapalnya pemirsa. Tapi sangat menyenangkan dan sangat-sangat menantang lah. So far saya suka, tapi plan kita tuh naik kapalnya tuh cuma 4 atau 5 jam. 3 atau 4 jam, tapi kita ambil masa juga sampai 5 jam setengah kemarin. Kenapa? Karena kapalnya mati-mati aja. Habis minyak lagi di jalan. Oh my god. Oke, kita jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.